dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami di sini ada 3 anggota, yaitu saya, Raffi Hanif Ahdiansah, dengan NIM 2303 12074. Saya Rani Rajmawati dengan NIM 2303121075. Saya Randy Setiawan, NIM saya 2303120076. Nah, yang pertama adalah pendahuluan, yaitu pernyataan standar ini adalah untuk menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan pelakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan, serta operasi yang dihentikan. Nah, terus ada kriteria pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu menentukan standar yang jelas untuk pemilihan dan memodifikasi kebijakan akuntansi. Selanjutnya ada pelakuan akuntansi dan pengungkapan yang konsisten, yaitu memastikan pelakuan dan mengungkapkan yang tepat untuk setiap perubahan. Terakhir adalah keterbandingan laporan keuangan, yaitu memfasilitasi perbandingan laporan keuangan antar waktu dan entitas. Selanjutnya adalah ada 5 ruang lingkup penerapan standar. Yang pertama adalah kebijakan akuntansi, yaitu pemilihan dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua adalah koreksi kesalahan, yaitu pembentukan kesalahan periode sebelumnya. Ketiga adalah perubahan kebijakan akuntansi, yaitu penyesuaian terhadap prinsip-prinsip yang sudah ada. Keempat adalah prinsip estimasi, yaitu revisi perkiraan akuntansi. Yang terakhir adalah operasi yang dihentikan, yaitu pelakuan akuntansi untuk menghentikan kegiatan. Selanjutnya ada 5 definisi, yaitu kebijakan akuntansi. Yang pertama adalah kebijakan akuntansi, yaitu prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih entitas dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua adalah kesalahan periode sebelumnya, yaitu pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai timbul dari kegagalan atau kesalahan penggunaan informasi yang andai, termasuk kesalahan matematis atau interpretasi. Yang ketiga adalah koreksi, tindakan pembetulan laporan keuangan untuk menyajikan akun atau pos yang seharusnya. Keempat adalah perubahan kebijakan akuntansi, perubahan pilihan kebijakan akuntansi dari satu opsi ke opsi yang lain, berbeda dari periode sebelumnya. Kelima adalah tidak praktis, penerapan suatu pengaturan tidak dapat dilakukan setelah seluruh usaha rasional dilaksanakan, terutama jika dampaknya tidak dapat ditentukan secara retrospektif. Operasi yang dihentikan, yaitu menghentikan sebagian atau seluruh tugas dan fungsi entitas yang mengakibatkan beralihnya aset, kewajiban, dan berhentinya operasi. Selanjutnya, yang keenam adalah estimasi akuntansi, yaitu perkiraan elemen laporan keuangan karena ketiadaan pengukuran yang tepat berdampak pada laporan keuangannya. Yang ke-8 pos, kumpulan akun yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Yang ke-9 prospektif, yaitu penerapan kebijakan akuntansi baru yang dapat berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya. Yang 10 yaitu retrospektif, yaitu penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan pada periodenya.
Yang terakhir adalah perubahan estimasi akuntansi, yaitu revisi estimasi akibat informasi baru, pengalaman tambahan, atau perkembangan lainnya. Selanjutnya adalah materialitas, yaitu kelalaian atau kesalahan dalam pencatat pos laporan keuangan dianggap material jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Nah, terus ada faktor penentu materialis. Di sini ada 3, yaitu ukuran kelalaian atau kesalahan, kedua sifat kelalaian atau kesalahan, yang ketiga adalah kondisi terkait. Yaitu materialitas adalah ambang batas di mana suatu informasi jika dihilangkan atau salah disajikan dapat mengubah atau mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada materialitas, yaitu kelalaian atau kesalahan dalam mencatat pos laporan keuangan dianggap material jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada faktor penentu materialitas dibagi 3. Yang pertama ukuran kelalaian atau kesalahan, yang kedua sifat kelalaian atau kesalahan, yang ketiga kondisi terkait. Materialitas adalah ambang batas di mana suatu informasi jika dihilangkan atau salah disajikan dapat mengubah atau mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi, pemilihan dan penerapan. Yang pertama, ikuti PSAP yang relevan. Jika suatu PSAP secara spesifik mengatur transaksi, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan harus sesuai dengan PSAP tersebut. Yang kedua, prioritaskan relevansi dan keandalan. Kebijakan akuntansi harus menghasilkan informasi yang relevan dan andal, hindari penyimpangan dari SAP. Terus yang ketiga, gunakan pertimbangan profesional. Jika tidak ada PSAP spesifik, kembangkan kebijakan akuntansi dengan mengacu pada PSAP serupa dan kerangka konseptual. Terus yang terakhir, pertimbangkan praktik akuntansi yang baik. Pertimbangkan pernyataan standar terkini dari penyusun standar, misalnya IPS ASB, dan praktik akuntansi yang sehat selama tidak bertentangan dengan PSAP. Terus selanjutnya di sini ada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu perubahan kebijakan akuntansi hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu yang sangat mendukung peningkatan kualitas laporan. Yang pertama, disyaratkan oleh PSAP baru, yaitu entitas harus mengubah kebijakan akuntansi jika disyaratkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP yang baru diterbitkan. Terus yang kedua, informasi lebih andal dan relevan, yaitu perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan jika menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi dalam laporan keuangan. Perubahan dari suatu basis akuntansi ke basis lain, atau perubahan dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi dalam suatu basis akuntansi termasuk dalam kategori perubahan kebijakan akuntansi. Terus di sini selanjutnya ada penerapan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu penerapan perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan secara retrospektif atau prospektif tergantung pada kondisi dan ketersediaan data. Yang pertama, penerapan PSAP baru, ikuti ketentuan transisi dalam PSAP tersebut. Jika tidak ada, terapkan secara retrospektif. Sesuaikan saldo awal, ekuitas, dan komponen terpengaruh seolah-olah kebijakan baru sudah diterapkan sejak awal. Dampak kumulatif disajikan pada neraca dan atau laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, tidak praktis untuk retrospektif. Jika dampak kumulatif tidak dapat ditentukan secara objektif atau biayanya terlalu besar, terapkan secara prospektif sejak tanggal
praktis paling awal. Terus yang terakhir, tidak menyajikan ulang laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya tetap disandingkan dengan laporan periode berjalan. Menggunakan kebijakan masing-masing, tidak disajikan ulang. Terus yang terakhir ada pengungkapan sifat perubahan kebijakan yang dilakukan. Terus ada alasan perubahan, yaitu karena kebijakan baru lebih andal dan relevan. Terus yang ketiga ada besarnya penyesuaian nilai pada pos laporan keuangan yang terdampak baik periode berjalan maupun periode sebelumnya jika memungkinkan. Yang keempat, pengungkapan tidak perlu diulang pada laporan keuangan periode berikutnya. Yang kelima, jika perubahan karena penerapan standar akuntansi pemerintah atau SAP baru harus disebutkan nama standar dan tanggal mulai berlaku. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya diakui sebagai pengurang pendapatan pada tahun berjalan. Pengembalian tersebut baik terjadi sebelum maupun setelah laporan keuangan diotorisasi terbit. Pengembalian ini bukan merupakan koreksi kesalahan, melainkan tetap dicatat sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA dan pendapatan LO tahun berjalan. Selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi terjadi karena penggunaan perkiraan terbaik dalam laporan keuangan yang dapat berubah akibat informasi baru atau perubahan kondisi. Perubahan ini bukan koreksi kesalahan masa lalu, tetapi penyesuaian yang berlaku ke depan dan berdampak pada periode berjalan serta periode berikutnya. Dampak perubahan estimasi wajib diungkapkan dalam CALK agar laporan keuangan tetap andal dan transparan. Selanjutnya ada operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan adalah penghentian kegiatan entitas pemerintah atau bagian signifikan dari tugas, fungsi, program, atau proyek yang berdampak besar pada laporan keuangan dan dilakukan berdasarkan peraturan atau keputusan pemerintah. Informasi mengenai penghentian operasi wajib diungkapkan dalam CALK, termasuk dasar hukum, jenis kegiatan, dan tanggal penghentian untuk menjaga keterbandingan. Segmen yang dihentikan tetap disajikan dalam laporan keuangan meskipun saldonya 0. Pendapatan dan beban sampai tanggal penghentian tetap diakui sebagai operasi berjalan, sedangkan perubahan yang tidak menghentikan fungsi utama tidak termasuk operasi yang dihentikan. Jadi kesimpulannya dari materi kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan, kesalahan, perubahan estimasi, dan operasi yang dihentikan disusun untuk menggantikan PSAP 10 sebelumnya serta melaraskan dengan IPSAS 3. Standar baru ini juga mengatur hierarki sumber kebijakan akuntansi ketika belum ada PSAP yang secara spesifik mengatur suatu transaksi. Penerapan retrospektif dan kegiatan kembali laporan keuangan dinilai tidak praktis karena laporan yang telah diterbitkan telah mempertanggungjawabkan secara hukum sehingga koreksi dilakukan tanpa restatement. Materialitas ditentukan berdasarkan besaran dan sifat kesalahan yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Standar ini menyempurnakan pengaturan koreksi kesalahan dengan fokus pada kesalahan pencatatan aset, kewajiban, pendapatan, belanja, dan beban, serta menambahkan ketentuan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan atau restitusi. Selain itu, standar ini juga memperjelas perubahan estimasi akuntansi beserta contohnya dan memperbarui pengaturan operasi yang dihentikan atau operasi yang tidak dilanjutkan. Jadi, standar ini dibuat untuk memperbarui dan menyempurnakan PSAP 10 agar selaras dengan IPSAS, memberikan pedoman yang lebih jelas tentang kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan, perubahan estimasi, dan operasi yang dihentikan, serta meningkatkan keandalan dan keterbandingan laporan keuangan tanpa perlu penyajian kembali laporan sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.